warahmatullahi wabarakatuh. Nampaknya sudah semua ya. Kita lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Ayyuhal akhirin wal akhwat, mu'minin wal mu'minat, muslimin wal muslimat, muslimin wal muslimat, rahimni wa rahimakumullah. Yang sama-sama kita hormati Kepala Dusun Telo Desa Warawai, yang sama-sama kita hormati Ketua Pengurus Masjid Al-Taqwa Telo beserta jajaran, yang sama-sama kita hormati alim ulama, cerdik pandai, tokoh masyarakat di Dusun Telo Desa Warawai, yang kami banggakan dan kami cintai, jamaah kaum muslimin, kaum muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Mau tak kita dimuliakan oleh Allah? Allah itu, mau tak kita dirahmati oleh Allah? Alhamdulillah. Ibu-ibu di sini semangat. Bapak Loyo, aduh nampak lucu. Alah makan. Wajah-wajah lapar di sana kan? Ambil ibu di sini. Aku sudah makan tidak? Sudah makan? Kata ngari lah. Ada ngari lah. Ikut Loyo juga puas tadi. Puas tadi wi. Puas ya. Puas aku. Iya, air puas. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah, alhamdulillah di malam ke-15 kita di bulan Jumadil Akhir. Insyaallah lebih kurang 2 bulan setengah lagi kita akan kedatangan bulan suci Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesempatan dan kekuatan sehingga bapak-bapak, ibu-ibu dapat beribadah di bulan Ramadan nantinya dengan sehat, kuat, dan insyaallah kita akan meraih pahala puasa dan terutama bulan puasa nantinya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Jumadil Akhir, Rajab, Sa'ban. Bersalawat kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina Muhammad ibn Abdullah. Semoga salawat dan salam kita selalu tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Amin ya rabbal alamin. Yang pada akhirnya bapak-bapak, ibu-ibu mendapatkan syafaatul uzma, syafaat yang besar yang diberikan oleh baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Amin summa amin. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam hari ini tausiah kita menjelang Isya dengan judul Terjebak Macet di Padang Mahsyar. Apa lupa? Terjebak macet di padang mahsyar. Yang namanya macet, bapak-bapak, ibu-ibu, yang namanya macet enak apa kagak? Lama atau enggak? Antri. Yang namanya macet, bapak ibu, tidak enak.
udaranya busuk, kalau macet di jalan, bagaimana Bapak Ibu? Asap kendaraan banyak, panasnya bukan main, tidak. Keringat kita bercucuran keluar. Bising kendaraan bagaimana? Yang salah copet, apa copetnya macet? Ya dah. Ternyata bapak-bapak, ibu-ibu, macet ini tidak hanya terjadi di dunia. Ternyata di akhirat kelak macet akan terjadi di padang mana Pak? Padang Mundung. Masalah. Aduh sih kok padang Mundung ngomong. Padang apa ngomong sih kok? Di situ. Ada hotel oh mana? Hotel dia. Itu pernah tentu. Lumpung ini. Pendatang haram mah. Dah tentu mana? Pak Padang Mundung. Ah, Padang Mundung. Apa? Padang Mundung. Padang burung lo pula. Apa? Kamu tengok padang apa? Padang Mundung. Ah, padang burung. Nak padang burung lo. Jadi coba teman. Tangga gigi. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Ya, macet kalau di dunia itu biasa. Tapi membuat kita bosan, membuat kita jenuh, membuat kita tak nyaman. Apalagi nantinya Bapak Ibu macet terjadi di padang mahsyar. Di dunia saja kita, ibu-ibu, bapak-bapak hadirin, tak enak mengalami macet. Macet isi dompet. Kalau macet isi dompet cuma Pak, membutuh aja rumah untuk tuh mana ini. Ini kalau macet dompet isi sedapung rumah awak. Oh, ikan yang Membutuh. Iya ya Bu. Kalau macet apa ini? Dia macet dan kalau ambil aja. Lawannya kaki ya. Hah? Tapi di Singko problema ada. Ya dah. Oh. Kalau macet apa ini? Coba no. Ndak boleh ni. Isuk patang Selasa, esok patang Rabu. Dia nak dia topik ini dia mana? Dekat di kamar apa? Apa? Dekat di kamar Hah? Kalau nanti dia di rumah macam mana? Dekat di kamar. Rumah berarti kita kunci. Bukan itu lah bagian bawah. Oh, bagian bawah sekali. Alhamdulillah saya di rumah kan. Ada rumah situ. Ada rumah situ. Hai. Oh, pemberani jujur. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di padang mahsyar, bapak-bapak, ibu-ibu, kita tidak pakai baju sehelai pun. Apa kata Nabi? Yuksarun nas yaumal qiyamah hufata urata ghurlan. Qultu ya Rasulullah, ar-rijalu wan nisa'u jami'an yanzuru ba'duhum ila ba'd. Qala ya Aisyah amru asaddu min ayyuhimmahum zalik. Apa kata Aisyah? Rasulullah ngomong, di hari kiamat kelak manusia akan dikumpulkan di padang mahsyar tidak pakai sandal, hufata, tidak pakai rompak, urata, tidak pakai baju, ghurlan, tidak bersunat. Sodo awak tak berbaju rompak, tidak pakai rompak, angin apa dah? Matahari sejengkal di atas kepala,
Ada sebagian riwayat mengatakan secelak mata. Kenapa ibu mencelak mata? Kenapa? Apa nama mencelak mata ibunya? Apa nama yang hitam tu? Mencolak mata. Segitu dekatnya matahari di ubun-ubun kepala kita. Awak nak baju, nak bata rempah, tidak bersunat. Lalu Aisyah bertanya, ya Rasulullah, laki-laki dan wanita dikumpulkan semuanya di padang mahsyar, apakah ketika itu kita saling melihat? Apa awak saling memandang? Tak baju roh. Kalau dia tengok mungkinnya Pak. Ya Pak. Kalau dia tengok tak baju, dia tengok. Dia. Dia tak. Yo. Tahu dia? Inti mandi. Tengok barang bagus. Dilihat sayang. Barang bagus dan ditengok barang bagus dan ditengok. Kalau di atas dunia bapak-bapak ibu-ibu ya mungkin kita lihat, tapi di padang mahsyar kata Nabi tidak sempat kalian melihat satu sama lainnya karena kalian akan mengurus diri kalian sendiri. Tak kata tengok orang lain kok sempatan awak kata tengok badan awak, apalagi badanku badan uang. Tidak ada pornografi di situ Pak. Contoh koyong sodoi tertunduk maju, tidak sempat menengok punya awak, mengurus punya awak, tidak tahu punya awak. Ketika itu semuanya telah terbuat, tidak pakai baju. Apa nama Pak? Talabul. Apa nama panjang talabul? Apa nama talabul? Talabul. Apa Pak? Talanya bu. Ayo coba talabul talanya boleh Pak. Di padang mahsyar tidak pakai baju, tidak pakai sandal, matahari satu jengkal di atas kepala, bahkan ada sebagian riwayat mengatakan secelak mata. Saking dekatnya matahari di atas ubun-ubun kita. Ini bapu jalan matahari ke awak bapak-bapak, ribuan kilo, ribuan mil jauhnya dari bumi. Pakai TV angin awak poncadu batia. Apalagi dalam TV, dia lah pakai AC, dah suhu dingin dawat, angin. Ya dah, itu baru di atas dunia. Masjid inilah sudah tinggi 6 meter. Kalau dah hidup di pas angin macam mana? Apalagi rumah awak, rumah bentuk model lama kan, 2 meter songan ini 3 meter. Iko 6 meter kalau mati lampu, tak suangi dah. Panas. Apa itu mahsyar bapak-bapak? Yuksarun nas yaumal qiyamah ala ardi bayda'a akhra. Apa kata Nabi? Pada hari kiamat kelak akan dikumpulkan seluruh manusia di tanah putih kemerah-merahan, kakursatin naqi, seperti tepung roti yang bersih. Buya sama padang mahsyar dengan padang-padang yang ada sini kok. Dan sama Pak Allah berfirman, yauma tubaddilul ardu ghairal ardi was samawat. Dan pada hari kiamat kelak kami ganti bumi yang ada sekarang dan langit yang ada sekarang dengan bumi dan langit yang baru. Surat Ibrahim ayat 48. Di padang mahsyar bapak-bapak tak ada batang kayu tu, tak ada batang sawit tu, tak ada pepaya tu, pokok tak ada pokok kelapa, pokok tumbuh-tumbuhan tak ada. Yang ada uang talabul. Apa Pak? Berapa? Apa talabul lagi? Jadi sangat bodoh Pak. Nah, yang kedua, matahari Allah dekatkan. Apa kata Nabi? Tudana samsu yaumal qiyamah minal qalbi hatta takunu minhum kami
Matahari Allah dekatkan di umur-umur makhluk, di umur-umur manusia. Takunu minhum kamikdaril mil, seukuran secelak mata. Ada orang mengatakan sebagian ulama sejengkal di atas ubun-ubun. Fayakunun nasu ala qadrihim a'malihim fil araqi. Ketika itu manusia berkeringat. Keringat kita ketika itu sesuai dengan amal yang kita perbuat di atas dunia ini. Kalau bagian bacawi pada istighfar pak codapo keringin, coda japung kalau atau coda duyan. Bu, apa kata Nabi? Matahari didekatkan di atas ubun-ubun kita secelak mata atau sejengkal di atas ubun-ubun. Kata Nabi, semuanya akan berkeringat sesuai dengan amal perbuatan yang kita lakukan di atas dunia ini. Sesuai dengan amal perbuatan yang kita lakukan di atas permukaan bumi ini. Ada kata Nabi, keringat orang itu sampai setinggi tumit. Ada yang sampai setinggi lutut. Ada kata Nabi yang sampai sepinggangnya. Ada keringatnya sampai melebihi anfihi, hidung dan mulutnya. Bahkan ada yang menenggelamkan. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min zalik. Na'udzubillah, bapak-bapak. Lamo tu kau cemburu di padang mahsyar tu. Lamo tu kau jumpa 50.000 tahun. 1 tahun, 1 hari di akhirat, 1000 tahun di dunia. Lamunya awak di padang mahsyar bapak-bapak ibu-ibu 50.000 tahun. Tak akhir. Sabar tahu pak. Sahabat tahu pak 50.000 tahun pun sahabat tahu dah. Itu apa? 50.000 tahun sahabat tahu lu? Lama lu. Apa aja ni tahu ngaji bapak ni di ladang baru 3 jam kau cina pukul lu. Amal lele ketumi. Lele ketumi. Apalagi kata Nabi, kita berada di padang mahsyar kata Allah 50.000 tahun. 1 hari di akhirat, 1000 tahun di dunia. Sebentar atau lama? Lama lu pak. Jawa atau Cur? Tapi wajah Jawa pak. Jawa cu. Jawa Cur. Ayah Jawa. Ayah Jawa. Kenapa? Muku Jawa. Mau ngilu kedene kalau muku dia muku Batak. 50 tahun sebab tahu ini sebab sakit wajib. Lama bapak. 50.000 tahun, 1 hari di akhirat, 1000 tahun di dunia. Apa aja bapak ini melakukan upacara kemerdekaan RI. Bau sama macam bau wawancara dia. Aku lagi di padang mahsyar. Nan cair tu yang nanti dulu. Banyak sekali. Wa inna yawman inna rabbik ka'albin sanatin mimma ta'udun. Apa kata Allah dalam surat Al-Hajj ayat 47? Sesungguhnya 1 hari di sisi Allah, 1 hari di sisi Allah ka'albi sanatin mimma ta'udun, seumpama untuk kalian itu 1000 tahun. Saya di akhirat 1000 tahun di dunia. Surat Al-Hajj ayat 47. Berarti kalau awak ibu di dunia kau bapak ayah pak, bapak nanti saya di akhirat kata Allah dalam surah Al-Hajj ayat 47 itu 1000 tahun di dunia. Tak tabayang dah awak dapat coba pun awak surah. Nah,
Di padang mahsyar bapak-bapak, ibu-ibu, ramai atau sedikit orang? Ramai, mulai dari Nabi Adam sampai umat terakhir. Allah kumpulkan di padang mahsyar. Tidak cuma manusia, tidak cuma kita saja Pak, binatang-binatang Allah kumpulkan di padang mahsyar. Aku binatang ini kumpul ya. Mungkin aku apa menyiksa binatang dulu di dunia. Mungkin ibu pernah mencakup kau uang di dunia. Kau yang masuk ladang tak salah, yang salah orang punya kau bau. Mana yang buta? Kau bau buta atau uang? Oh Pak? Apa ya? Kau buta, manusia buta, tapi tak kau tak berfungsi buta uang. Apa fungsinya, Wi? Tapi tak berfungsi dah. Masuk ke tanah uang, kau punya noji bertanggung jawab. Baru kau. Dicatuh kau bawa besok kerbau itu menuntut kita di padang mahsyar. Nauzubillah. Apa kata Allah? Yauma yaqumun nasu li rabbil alamin. Pada hari itu manusia akan dikumpulkan menghadap Rabb, menghadap Allah. Yauma yaqumun nasu li rabbil alamin. Surat Al-Mutaffifin ayat 6. Seluruh manusia akan dikumpulkan menghadap Allah di padang mahsyar. Waktu itu bapak-bapak, ibu-ibu, awak takut, cemas, khawatir. Apa takut bapak-bapak di padang mahsyar? Lama awak menunggu. Awak aja di SPBU menunggu antri minyak ya. Coba nampak, tak sabar, bisa, bosan, orang tua ini, kemudian pakai demo cumpul dulu, baru ratusan orang, baru puluhan orang, apalagi manusia yang hidup ini ada 7 miliar di atas dunia. Iko yang mati dikumpul situ, sampai gini, sampai akhir zaman. Nauzubillah, banyaknya orang akan dikumpulkan oleh Allah di padang mahsyar, termasuk juga binatang. Kenapa ketika itu kita takut? Yang pertama, neraka Allah perlihatkan di padang mahsyar. Ketika itulah Bapak Ibu, awak tertunduk malu di hadapan Allah. Karena neraka Allah perlihatkan, Allah datangkan neraka di padang mahsyar. Ketika itu ketakutan, kecemasan. Yang kedua, teriknya matahari begitu panas, tak tahan oleh kita, mengelupas kulit-kulit kita, mengelupas kulit-kulit kita di padang mahsyar. Dia di dunia Jawa lah mau banyak kenapa? Kita mengelumpe dia awak dia di ladang awak komo pane bayayi awak iku mosi tak lupa dah kalau pane tahu mereka akan disidang kalau dia di dunia sidang dia tidak bahasa bagi biarin, tapi di padang mahsyar tidak berbaju, tidak bersandal, matahari satu jengkal di atas kepala atau secelak mata, kita disidangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa kita menolong ayah kita? Tidak. Bisa kita menolong ibu kita? Tidak. Bisa anak menolong orang tuanya? Tidak. Bisa orang tua menolong anaknya? Tidak. Apa kata Allah di dalam surah Abasa ayat 34-37? Yauma yafirru mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yu'ni. Pada hari itu Pak, seseorang dari saudaranya minta tolong ke orang tua awak, ondek yuk, dia tumpi dia dua yuk. Minta tolong awak ke orang awak, ondek yuk, dan banyak balung-balung solat dia yuk. Minta tolong ke untuk awak banyak cilaku pada yuk. Wa ummi, supaya awak ke orang awak
banyak mengicu ya Allah. Pegaya wa abihi, pegaya wa ayah nak omong nolong awak. Ondek dong. Dan kesit ini lo yung dalam musak. Di mana ni lo di lu pejajan tu jodoh. Main pelajar. Di lu elok pongai. Dalam elok pongai di lu. Payawak kabini awak wa sahibatihi. Ondek cu, tak bisa nolong cucu. Payawak ke anak awak wa banihi. Pergi kita kepada anak-anak kita tak bisa menolong kita. Likulli imri'in minhum yawma idzin sahmi yukni. Pada hari itu setiap diri hanya mengurus diri masing-masing. Tapi awak dapat tapi awak manusia kau kena awak lagi kau ya Allah. Lu nak bekal awak ni, awak sudah mati. Pada hari itu kata Allah dalam surah Abasa wa Tawalla 34-37. Ampuni Allah, yauma yafirul mar'u min akhihi. Pada hari itu seseorang lari dari saudaranya, saudara laki-laki, saudara perempuan. Wa ummihi, lari dari ibu, tak bisa nolong ibu, anak tak bisa. Wa abi, tidak bisa menolong ayah atau ayah menolong kita. Wa sahibatihi, pasangan hidup kita tidak bisa menolong kita. Wa bani, dan anak-anak kita tidak bisa menolong kita. Ketika itu kita hanya mengurus diri masing-masing. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min zalik. Apa yang Allah tanyakan kita di padang mahsyar, bapak-bapak, ibu-ibu, ada 4 perkara yang Allah tanyakan kepada kita di padang mahsyar. Apa kata Nabi? La tazulu qadaman abdin yaumal qiyamah hatta yus'al an umrihi bima afna. Apa yang Allah tanyakan kepada kita bapak-bapak, tidak bergerak kaki anak manusia di padang mahsyar di hari kiamat hingga Allah tanya hatta yus'al. Allah tanya 4 perkara. Yang pertama, an umrihi umuri bima afna. Kami kasih kamu umur, kamu pergunakan umurmu untuk apa? Di umur 80, 70, 60 untuk apa kamu uang? Dia umur 60 Allah main wujud game judi online ya Allah. Iko kok joren sampai-sampai bercabut nyawa. Lah 61 main game judi online boleh. Sampai umur 60 bahkan. Umur edek lah 61. Potong umur 60 main TikTok pun boleh. Apanya Allah suap? An umuri bima afna. Kami kasih kamu umur untuk apa umurmu di dunia? Apa kata Nabi bapak-bapak? Khairun nas, sebaik-baik manusia, man qala umruhu wa hasuna amaluhu. Panjang umurnya, bagus amalannya. Yang celaka wasarrun nas, yang celaka bapak-bapak, ibu-ibu, man qala umruhu, panjang umurnya, wasa'a amaluhu, buruk amal ibadahnya. Turko keladi, makin tua makin menjadi. Aku si korban, turko keladi makin tua makin menjadi. Aduh. Nampak bini orang lupa bini awak. Kebahagiaan deh. Oke, mana ni kalau? Apa yang pacar kau? Nampak bini orang lupa ke bini awak. Mana nanti suka rumah? Tujuh tangan mana? Tak payah. Aku hati-hati di gemu apa kamu? Di kobe, di ikut kaji atau kali. Kebahagiaan. Yang kedua, yang ditanyakan Allah nantinya di hari padang mahsyar itu, yang kedua, wa an ilmihi bima fa'ala bih.
kami beri kamu ilmu. Untuk apa ilmu kamu amalkan? Leba amal ilmu yang benar-benar. Kami beri kamu ilmu. Apakah kamu gunakan ilmu dalam hal-hal yang positif atau negatif? Banyak orang berilmu tak diamal lepas anu tontunya mulawat ke masaji jadi ngaju bilang dah udah makan apa doang ada tak cerita pak ada tak buku semasing yang lana a'maluna walakum a'malukum bagi dia amalan dia bagi kalian amalan kalian pandai yang sudah ada pak. Ada yang sudah tubuh semasingnya itu bahaya. Ibu kamu masjid dah kalau yang negatif copek. Cuba bi organik, coba bi konser si koyo. Mulai dari yang tengah-tengah, yang pinjang-pinjang kokir. Tapi kalau masjid malam nanti kita tabligh akbar. Yang datang yang top-top aja pak. Yang tetap ada datang ke masjidnya. Apa yang tetap tu? Tuh, pinggul-pinggul itu masjid. Iya dah. Iya tu Pak Ustaz. Yang top-top aja ke masjidnya. Tuh, ompong-ompong, pinggul-pinggul. Ditanya sudah Allah. Kami beri kamu ini. Untuk apa ilmu kamu gunakan? Yang ketiga, wa an-malihi min aina iktasab. Kami beri kamu harta. Dari mana kamu gunakan? Dari mana kamu ambil? Bima anfaqahu. Apakah kamu menggunakannya untuk berinfak? Dan baik kalian harta bondo, kalian singgih. Ada rumah? Ada tak? Kalau harta bondo pertanyaan Allah. Yang pertama, dari mana datang harta? Yang kedua, untuk apa digunakan? Kalau harta itu pertanyaan. Yang keempat, wa an jismihi bima ablah. Kami beri kamu anggota badan, mata sehat, telinga sehat. Ya tak? Semuanya sempurna. Panca indera lengkap. Untuk apa kamu gunakan? Tolong solo di Allah, ikutnya macet suruh Pak. Di antara ompek pertanyaan Allah, ada salah suci awak macet. Ya tidak, Buya, nak panjang dena Buya. Mungkin ditanya oleh Allah ilmunya. Ini sarjana, profesor, doktor, bila nak masjid, bila ceramah, ada kacau. Atau nak jadi pengurus masjid leh. Potong tak kalau pengurus masjid rajin ke masjid. Nak tapi dia pengurus masjid, bantinya masjid. Ditanya oleh Allah SWT, wa am masjid jika ada pengurus masjid aja ni. Am pengurus kampung, nak jadi pengurus kampung nak masjid leh. Boleh je tu? Tidak boleh bapak-bapak ibu-ibu. Di antara 4 pertanyaan nanti, jangan ada kita sampai. Jangan ada kita macet dari 4 pertanyaan. Yang pertama pertanyaan Allah, umur yang dia berikan. Apakah kita pergunakan dengan baik? Yang kedua, ilmu yang kita dapatkan. Apakah kita amalkan? Yang ketiga, harta yang dia beri. Apakah kita infakkan? Sedekahkan, wakafkan? Yang keempat, badan sehat yang Allah berikan. Apakah kita gunakan untuk beribadah? Di antara 4 pertanyaan ini, inilah yang membuat kita macet di padang mahsyar. Terkadang 4 pertanyaan, mungkin 2 pertanyaan kita macet. Mungkin di antara 4, mungkin ada 1. Kalau bisa, tidak ada macet pertanyaan bagi kita. Seluruhnya lancar. Ditanya tentang umur, lancar. Ditanya tentang amal ilmu, lancar. Ditanya tentang harta benda, lancar. Ditanya kita tentang badan yang sehat dan bugar panca indera yang lengkap ini, kita lancar menjawabnya. Alhamdulillah. Kata Nabi,
ada 3 bentuk manusia Allah keluarkan dari liang kubur. Ketika terjadi kiamat, ada 3 golongan, 3 macam manusia keluar dari kuburannya mereka. Ada yang berjalan kaki ke padang mahsyar, ada yang berkendaraan, ada yang Allah seret wajah mereka di bawah, diseret ke padang mahsyar, kaki begal, muka kanan. Nauzubillah, yang macam itu kenapa berkendaraan dia ke padang mahsyar. Kalau berkendaraan ke padang mahsyar berarti istimewa. Kalau berjalan kaki tidak istimewa. Apalagi mukonya diseret, kakinya ditarik, mukanya ke bumi. Nauzubillah, summa nauzubillah min zalik. Apa amalan supaya awak tidak macet di padang mahsyar? Ada 7 amalan yang mesti kita amalkan, bapak-bapak, ibu-ibu, supaya kita tidak macet pertanyaan di padang mahsyar. Yang pertama, inna mimma yalhaqu mu'mina min amalihi wa hasanatihi ba'da mautihi ilman 'allamahu wa nasarahu. Berilmu dan mengajarkan ilmu kepada orang lain dan menyebarkan ilmu. Apa betul? Baik ilmu dunia, apalagi ilmu akhirat. Yang kedua, bapak-bapak, ibu-ibu, wa waladan salihan tarakahu. Anak yang saleh yang dia tinggalkan. Anak yang saleh yang dia tinggalkan. Kita cetak anak kita menjadi anak soleh, solehah. Yang ketiga, wa mushafan warasahu, Al-Quran yang kita wariskan. Bapak ibu punya rezeki, beli Al-Quran 1, antarkan ke TPA, itu mengalir pahalanya. Bapak ibu ada rezeki, beli Al-Quran, antau ke masjid, wakafkan ke masjid. 40 Al-Quran, isi HP, isi pulsa bisa 150 sebulan. Al-Quran kalau 80 60 ndak bisa balik. Iya dia. Iya dah. Apalagi yang keempat, au masjidan banahu, ikut membangun masjid. Ada pembangunan masjid, kita ikut berinfak. Tak bisa berinfak dengan duit, mungkin dengan tenaga. Bapak-bapak, ibu-ibu, besok kita gotong royong, ibu-ibu bawa kawah, bapak dengan tenaga, itu sedekah. Yang kelima, baitan libni sabil, membangun tempat ibnu sabil, artinya pendidikan. Yang keenam, au nahran ajrahu, mengalirkan air sungai. Maksudnya kalau ada orang minta air, apalagi di ladang, baik, jadi ambil ikut air payah. Ndak itu punya air, Allah punya air, ngapu puluh payah. Oh deh kami air deh, kami membaca ambil lagi. Ada Pak RT, Pak RW bikin selokan, minta jawab semeter, baik, ya lancar air tadi nak. Yang ketujuh, au sadaqatan, atau sedekah. Itulah yang membuat lancarnya pertanyaan kita di surga, di padang mahsyar. Ada 7 golongan yang Allah beri naungan di hari kiamat, di padang mahsyar. Siapa yang 7 golongan yang diberi naungan? Tidak kepanasan, tidak terkelupas kulitnya di padang mahsyar. Yang pertama, al-imamul adil, pemimpin yang adil. Jadi kadus yang adil. Jadi RT yang adil. Jadi RW yang adil. Jadi camat yang adil. Jadi bupati, jadi kepala desa, jadi presiden. Apapun jabatan publik, apapun jabatan di tengah-tengah masyarakat, kita mesti berlaku adil. Insya Allah kita akan diberi naungan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sab'atu yuzilluhumullahu fi zillihi yawma zillah
illa zilluhu. Ada 7 golongan yang Allah beri kesejukan di padang mahsyar. Dakar suami itu yang pertama tadi pemimpin yang adil. Ikulah begini kamu Pak. Yang kedua, wasabun nasa'a fi ibadi, pemuda yang taat ibadah. Wah tengok singgung pemuda dah banyak hari. Esok pada Rabu bola pemuda-muda yang taat ibadah. InsyaAllah Allah beri nanti payung di padang mahsyar, sejuk dinginnya mereka di padang mahsyar. Yang ketiga, wa rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid, orang yang hatinya terpaut dengan masjid. Pokok setiap hari aku ke masjid. Lene buya, ke masjid itu aja tu buya. Ke masjid itu kan tu buya, tapi layu. Umar pasal ke masjid. Kalau selalu sampai masjid mereka pasanya Pak, tidak beribadah. Dan seseorang yang hatinya terpaut dengan masjid, Allah beri dia kesejukan di padang mahsyar. Yang keempat, warajulani tahabba fillah ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi, seseorang yang mencintai karena Allah, berpisah karena Allah, mencintai karena Allah, membenci karena Allah, berpisah karena Allah. Yang kelima, warajulun talabtuhu imra'atun zatu mansibin wa jamalin faqala inni akhafullah, seseorang yang dibawa berzina oleh wanita cantik kaya rupawan, dia menolak dan dia berkata, inni akhafullah, saya takut kepada Allah. Ikulah buku biasa puluh umur ini. Sang ikut suami dalam hadis oncak umur ini. Dia mengatakan, inni akhafullah, saya takut kepada Allah. Ada orang tak dalam lelaki-lelaki? Oh, ada tak orang dalam lelaki-lelaki? Ada tak orang dalam lelaki? 1000. Ini adalah buktinya. Ada tak? Dalam kota ada orang? Dalam kota ada orang kan? Dulu lah yang begitu. Yang keenam, warajulun tasaddaq akfa hatta la ta'lam simalu ma tunfiqu yaminu, seseorang yang berinfak, tangan kanan yang berinfak, tangan kirinya tidak tahu. Itulah orang yang akan diberi kesejukan di padang mahsyar. Yang terakhir, warajulun zakarallaha khaliyan fafadat ainahu, seseorang yang selalu berzikir mengingat Allah sampai-sampai keluar air matanya, berzikir kepada Allah. Orang inilah yang akan selamat di padang mahsyar. Amin, amin ya rabbal alamin. 7 aku sampaikan, tak ada awak dapat salah satu 7 kok. Ya dah. InsyaAllah 7 ini pemimpin awak nak. Mungkin sedekah awak dan mungkin zikir. Oh zikir nak kalau ya, mana-mana tak pernah ya. Mungkin awak hati awak terpaut dengan masjid. Orang pergi ke masjid tidak ada rugi. Langkah kakinya bernilai sedekah. Di dalam masjid dia didoakan oleh para malaikat. Ya dah. Pahala dapat 27 derajat. Akhir kalam, subhanallah wa rabbana wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha